Terima kasih masih bersama kami di Fakta 62. Good People, kembali terjadi. Odong-odong jatuh dan terguling di Desa Dapurno, Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah penumpang luka, 5 diantaranya alami patah tulang akibat peristiwa ini. Penumpang odong-odong berjumlah 45 orang, berisikan anak dan para orang tuanya. Rutin menumpang odong-odong warga Desa Dapurno, Grobogan ini hendak berwisata ke daerah Wonosari. Kecelakaan terjadi usai sopir kehilangan kendali saat as roda depan patah. Kendaraan kemudian oleng ke kiri dan terguling di bahu jalan. Saya kan di kiri, ya di sebelah kiri. di sebelah kiri terus ditindih temannya. Iya, tertimpa saya di bawah sendiri ya. Terus kemungkinan itu berarti memar-memar juga luka habis itu juga. Iya, enggak tahu waktu kejadian itu juga belum memar kok. Paginya terus kelihatan memar. Cuma sakit gitu. Iya, cerita tangisan banyak. Susah mau naik kan susah. Anak saya sudah di bawah. Saya masih lama di gerbong. Atas kejadian ini, warga mengaku trauma dan khawatir jika nantinya kembali naik odong-odong ketika berwisata. Nggak tahu ya jatuh. Yang depan tahu kalau mau jatuh karena sopirnya udah bilang kalau terotnya putus. Yang di belakang kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Terus saat jatuh itu gimana, Bu? Saat jatuh ya nggak sadar diri, udah nolongin anaknya sendiri-sendiri. Nggak tahu temannya gimana nggak tahu. Yang penting kita selamat semua, langsung pulang aku gitu. Akibat peristiwa ini sejumlah penumpang alami luka ringan dan 5 lainnya dirujuk ke rumah sakit akibat alami patah tulang. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Tidak sesuai dengan peruntukannya, juga tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Odong-odong nyatanya masih banyak beredar di ibu kota. Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk tidak naik odong-odong karena dinilai tidak penuhi standar keamanan. Kecelakaan odong-odong atau kereta kelinci kerap terjadi. Perjalanan yang awalnya untuk berwisata justru berujung duka. Rutenya memang hanya sebatas di perkampungan atau kompleks perumahan. Namun odong-odong acap kali berhenti di sembarang tempat, bahkan tak sedikit pula melintasi jalan raya. Itulah yang sering jadi penyebab kecelakaan. Salah satunya yang terjadi di Serang pertengahan tahun lalu. 10 orang meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya alami luka. Ketika sebuah odong-odong yang mengangkut puluhan penumpang tertabrak kereta di palang pintu daerah Kragilan, Serang. Kecelakaan bermula ketika odong-odong melintasi palang pintu kereta. Suara musik yang keras membuat sang sopir tak mendengar teguran penumpang kalau akan ada kereta yang melintas. Kecelakaan pun tak dapat dihindari. 2 bulan sebelum peristiwa ini, kecelakaan odong-odong juga terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan tunggal ini tewaskan 2 penumpang. Insiden bermula saat odong-odong mengalami mati mesin, kemudian didorong. Namun diduga sopir tak bisa kendalikan laju kendaraan, odong-odong menabrak tanggul dan terbalik. Meskipun terlihat menarik, namun modifikasi kendaraan ini belum sesuai dengan aturan lalu lintas tentang persyaratan kendaraan, layak jalan, dan keselamatan berkendara. Korlantas Polri himbau masyarakat untuk tidak menaiki odong-odong yang keluar ke jalan raya. Ini himbauan kami ini kepada masyarakat. Ya, jadi kalau ada odong-odong yang keluar jalan, itu sebaiknya tidak usah naik. Kalau saya boleh bilang seperti itu. Ya, pertama dia harus layak jalan, ada uji tipe dan sebagainya. Yang kedua, ini harusnya digunakan di dalam. Jadi tidak boleh semua mobil terus dipakai jadi yang bukan peruntukannya, kemudian dipakai di daerah yang juga tidak diperbolehkan. Kedepan, petugas yang menjumpai odong-odong yang beroperasi di jalan akan langsung dihentikan dan penumpang diharuskan turun. Meskipun ilegal karena tidak memiliki izin operasional, odong-odong tetap diminati warga. Di tengah keringnya hiburan rakyat yang murah, odong-odong masih menjadi jawabannya. Anton Pradana, Agung Maulana melaporkan untuk NET.